Marilah kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid di seputar makhraj dan sifat, yang mana dulu setelah saya jelaskan per makhraj, kemudian per sifat. Nah, sekarang ini makhraj dan sifat digabung dan ditambah lagi dengan kesalahan-kesalahan umum atau yang sering terjadi atau perhatian khusus pada huruf tertentu, ya, apa yang perlu diperhatikan sehingga bacaan itu betul sempurna. Setelah kita belajar huruf jim, hamzah, ba, ta, sa, jim. Sekarang ha. Huruf ha namanya ha atau ha. Punya dua nama, ya. Adapun makhrajnya, ha keluar dari tengah tenggorokan. Dia bersamaan dengan huruf ain. Tetapi ain lebih mencekik daripada ha. Adapun sifatnya, pertama yaitu yang berkaitan dengan nafas. Ha ini memiliki sifat hamas. Bahkan hamasnya ha ini harus perhatikan, harus ditekankan, ya, karena banyak sekali pembaca Al-Quran membaca huruf ha itu belum ada hamasnya. Hanya makhraj saja. Umpamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mana anginnya? Mana hamas yang artinya adalah mengalirnya angin? Harus ha. Ha, hi, hu, bah. Tidak salah kalau ada orang yang memberikan contoh mengucapkan ha dengan hamasnya itu seperti suara entok, mentok. Ya, seperti itu, ya. Adapun sifat-sifatnya, sudah. Sifat yang kedua yaitu sifat rikhwah. Jadi lepas. Jangan sampai ya, salah apabila orang mengucapkan ha diakhiri dengan menahan aliran suara. Nah, ini aneh. Masjidil Haram itu azan kalau hayya 'alal falah itu malah diakhiri dengan ha, ya. Falah. Ya, ini tidak betul, ya. Ya, tetapi tajwid itu kan khusus untuk Al-Quran, ya. Kalau bukan Al-Quran, ya sebenarnya tidak apa-apa, ya. Tapi ya repot, akhirnya banyak orang yang mencontoh, ya. Karena itu bacaan, ya, azan muadzin Masjidil Haram Mekah. Sifat berikutnya yaitu istifal, tipis, ya, karena fathahnya berbunyi a, ya, bukan o, ha. Kemudian sifat berikutnya infitah, pojok lidah tidak melekat ke langit-langit. Sifat berikutnya ismat,
Sudah, hanya 5 sifat. Coba sekarang kita perhatikan mulai dari makhraj sampai seluruh sifat-sifatnya. Mana yang perlu kita pertajam, kita jelaskan. Pertama yaitu makhraj. Jangan sekali-kali mengucapkan ha itu menjadi ha. Banyak orang-orang yang baca Quran gak serius sehingga alhamdulillah, alhamdulillah, ya, kok menjadi ha? Alhamdulillah, ya. Ya memang ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang kesulitan mengucapkan ha. Setiap mengucapkan ha mesti berbau ha. Ya. Sayangnya juga penulisan dalam bahasa Indonesia ha ini ya kadang ditulis dengan ha. Hasan jadi Hasan, ya. Ada yang menulis dengan gaha, ya, kha, akhirnya menjadi kha. Ada yang menulisnya dengan ch. Pokoknya ha itu tidak ada dalam huruf-huruf Indonesia. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sifat hamesnya. Sebenarnya hanya 2 ini saja, ya, yang hampir-hampir menjadi perhatian khusus untuk ha, yaitu makhrajnya jangan sampai menjadi ha. Kemudian sifat hamesnya, ya, tolong dipelihara, ya. Baik, sekarang kita latih hahihubah, hahihubah. Ya, seandainya kita sehari-hari mengucapkan alhamdulillah itu ya ditajwidkan, ya mestinya ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya coba kita latih hahihubah, huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Adapun kalau kita mau pakai tasrif, hasiba yahsibu hasban wa mahsaban fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun, ihsib la tahsib mahsabun mahsabun mihsabun. Kalau ayat Al-Quran ini ada surat Az-Zumar ayat 75. Di situ banyak huruf ha. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sepertinya praktek ha dengan bacaan yang sempurna ini masih belum maksimal lah. Alangkah banyaknya orang mengucapkan alhamdulillah, ya cuman alhamdulillah, belum alhamdulillah, ya. Demikian ini tadi penjelasan tuntas tentang huruf ha. Berikutnya kha. Kha itu
namanya kha atau kha. Makhrajnya di lidah bagian ujung, yakni lidah bagian, bukan lidah, maaf ya, tenggorokan bagian atas bersamaan dengan huruf apa? Ghain. Hanya kalau kha itu sedikit lebih mencekik daripada ghain. Sifat ini sangat ditekankan supaya betul-betul dipenuhi. Jangan sampai mengucapkan huruf kha itu tidak ngorok, karena memang ada beberapa daerah, beberapa negara yang kalau mengucapkan kha itu karena sudah terbiasa ya, sehingga tidak ada ngoroknya ya. Selanjutnya sifatnya pertama hamas, mengalirnya nafas. Sifat yang kedua rikhwah, mengalirnya suara. Ya, ini sangat perlu ditekankan, karena ada memang sebagian orang itu mengucapkan kha tidak bisa ngorok. Tapi saya yakin bahwa itu semuanya bukan memang asli tidak bisa, tapi sesungguhnya belum dilatih. Ya. Berikutnya sifat berikutnya adalah suara mengalir, kemudian istifal yakni tipis, ya, kemudian istilah yakni lidah naik. Kho, jangan kha. Betul-betul terasa bahwa suara naik. Kho. Setelah itu sifat infitah, yakni pojok lidah tidak melekat ke langit-langit. Setelah itu sifat ismat, ya, yaitu perjalanan huruf yang dinyatakan lamban. Ya. Sudah hanya 5 sifat ini. Mari kita latihan mengucapkan kha. Ya, perhatikan makhrajnya dan tebalnya. Kha, khi, khu, ba. Kha ketika fathah dan dhammah harus betul-betul utuh, yakni 100%. Apanya? Isti'alanya. Tapi kalau dia itu berharokat kasroh, ini terjadilah kontradiksi antara kasroh dengan ketebalan. Kalau kasroh mestinya ya tipis, ya. Tapi ini dia itu adalah huruf yang sebetulnya tebal, tapi ketika kasroh dia kesulitan untuk menebalkan, maka ya ada tebal tapi cuman sedikit. Jadi jangan kho atau kha ya. Jangan pula kha. Ya, jadi tebal itu masih ada, tetapi berkurang karena bertentangan dengan tipisnya kasroh. Ya. Coba kho, khi, kalau kho, khi itu terlalu tipis. Kalau kho, khui, ya terkesan
melebih-lebihkan tebal sampai mencucu ya. Ya, jadi kalau kasroh ya hui, jangan khi. Kalau khi itu tipis, kalau kho tebal. Nah, di sini harus tawasud. Hui itu aja. Ya. Kesalahan yang lain ketika orang mengucapkan huruf kha, yaitu diakhiri dengan syiddah akh. Ya, jangan sampai akh tapi akh. Lepas tebal. Ya, sifat-sifat yang lain kiranya tidak begitu penting. Coba sekarang kita latih mengucapkan kha. Kha khi khu ba kha khi khu ba. Ya. Khu khan khani khakh na minal mukhni ma khi khan khani kha. Itu ya. Adapun kalau kita pakai tasrifan ya seperti khalaqa yakhluqu khalqan wa makhlaqan wa huwa khaliqun wa dzaka makhluqun ukhluq la takhluq madkhalun makhlaqun mikhlaqun. Kalau ayat Al-Quran ya, coba ini ayat berbunyi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, seterusnya. Coba a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Surat Al-Isra ayat 80 ya. Jadi kha jangan sampai tidak ngora, kha jangan sampai tidak ditebalkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Berikutnya huruf dal. Dal makhrajnya sama dengan ta. Ini pojok lidah dengan akar gigi tengah atas. Yang dimaksud akar ini yakni tempat menancapnya gigi tengah atas. Yakni dengan cara pojok lidah diarahkan ke situ, agak lebar gitu pojoknya, berbeda dengan tak. Kalau tak itu pojok terlalu kecil, ya, dal ini pojok agak besar, agak lebar ya. Nah, seperti kalau yang dikatakan orang Jawa, tak itu nutul, dal itu ndudul. Ya. Hati-hati untuk makhrajnya, jangan sampai pojok lidah itu kurang ke pojok. Ini agak bawahnya pojok, seperti pojoknya itu melengkung gitu ya. Akhirnya dal menjadi dal. Ya, seperti orang mengucapkan tak itu tak, maka dalnya dal. Ya. Adapun sifatnya pertama yaitu jahar. Hati-hati mengucapkan dal ya, jangan sampai ada anginnya. Orang mengucapkan dal itu berarti telah mengeluarkan angin. Dadidu itu angin. Kalau dihilangkan anginnya, itu hamasnya dadidu, bukan dadidu tapi dadidu, da. Nah. Selanjutnya sifat kedua syiddah. Nah, suara tertahan
ad, setelah habis qalqalahnya suara sudah tidak mengalir. Kemudian istifal, yakni tipis, pangkal lidah menurun. Kemudian infitah, pojok lidah tidak melekat ke langit-langit ya. Kemudian ismat, hurufnya perjalanan hurufnya lamban. Ya, kemudian yang terakhir qalqalah. Ya, jadi dzal itu seperti itu. Yang perlu diperhatikan tadi makhrajnya ya. Jangan dal ya. Dal ya. Betul-betul pojok ya. Dengan agar gigi atas. Elemen sifatnya yang perlu diperhatikan yaitu tadi sifat jahar, jangan sampai dal itu keluar angin. Nah, ini ada orang baca Fatihah Maliki Yaumiddin. Nah, ini juga salah, bahkan ada teguran dari orang mengatakan bahwa kalau Anda baca din maka Anda telah mengeluarkan angin padanya ya, hamas ya, tidak betul ya. Nah sekarang latihannya ya, jadi dubad tudan. Oh ya, untuk ikhfa'nya nun bila bertemu dal maka ikhfa yang betul seperti mengikhfakan ta, yaitu ikhfa a'la, di mana kadar ikhfa'nya lebih tinggi daripada dengungnya. Artinya dengungnya itu tidak seberapa menusuk ke pangkal hidung. Seandainya ketika kita ucapkan andada ya, itu hidung ditutup masih bisa keluar. Tapi kalau hidung ditutup terus kok nggak bisa keluar jadi terus hidung ditutup mandek ya, maka tidak benar. Jadi ikhfa'nya fa'ala. Tudani dadna minal mudni madidan danida. Ya. Adapun latihan dengan menggunakan apa? Latihan dengan menggunakan taslib ya. Ya. Dakhala yadkhulu dukhulan wa madkhalan fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhulun madkhulun midkhalun. Nah, ini nanti qalqalahnya supaya diajarkan qalqalah yang standar, bacaan yang tidak melebih-lebihkan, tidak mencurangi. Ya, qalqalah itu ada sebagian orang itu yang pembacanya saja yang merasa, tapi orang lain tidak dengar. Ada yang sampai orang lain saja terkejut ya. Ya. Tidak yang pertama, tidak pula yang kedua. Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bisa juga latihan dengan kata-kata yang kita buat-buat ya. Pak Didi dan Pak Dadang sedang di dalam gedung. Kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri.
Bukan Pak Didik dan Pak Dadang sedang di dalam gedung, tidak. Bukan Pak Didik dan Pak Dadang sedang di dalam gedung. Ya, cukup Pak Didik dan Pak Dadang sedang di dalam gedung. Kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Huruf berikutnya huruf zal. Namanya hanya satu, zal saja. Adapun sifat-sifatnya, makhrajnya ya. Adapun makhrajnya, zal keluar dari pojok lidah dengan ujung gigi tengah atas. Ini pojok dengan pojok lidah dengan pojok gigi atas yang tengah. Dengan tekanan yang perlu ditasghihkan kepada guru, za. Kalau ditekan da, jadi da sekalipun pojok dengan pojok tapi terlalu menekan akhirnya ya bisa menyerupai dal ya. Kalau pojok dengan pojok tidak ditekan sama sekali ya, nanti akan seperti dengan mirip dengan sa atau za. Jadi pojok lidah dengan pojok gigi dengan tekanan yang sedang sehingga keluar za. Pada makhraj ini banyak sekali pembaca zal yang tidak betul. Seperti umpama da. A'udzu billah, a'udzu du ya. Bukan auzu tapi antara a'udzu billah, innal ladina, banyak sekali ya. Di situ permasalahan ya, apakah sudah betul-betul dengan pojok lidah atau dengan pojok akar ke bawah, atau permasalahannya menempelnya pojok lidah dengan pojok itu tekanannya yang tidak betul gitu ya. Nanti disempurnakan lagi dengan sifatnya. Sifat-sifatnya pertama jahar. Jadi zal itu jahar, bukan hamas. Jangan sekali-kali membaca zal itu seperti ada angin yang ngawas. Jadi ini ada dua sifat yang kelihatannya bertentangan ya. Sifat yang berkaitan dengan angin menahan, jadi anginnya tidak dialirkan. Kemudian sifat yang berkaitan dengan suara mengalir. Suara mengalir tidak tertahan, tapi anginnya tertahan. Jadi ucapkan itu yang mengalir itu suara, angin tidak. Selanjutnya sifat berikutnya yang ketiga yaitu berkaitan dengan pangkal lidah tidak naik, jadi istifal. Ya, tipis. Pojok lidah tidak melekat ke langit-langit, berarti infitah. Kemudian sifat yang kelima yaitu perjalanan huruf ini lamban, sehingga dia diberi sifat ismat. Cuman 5 itu ya. Dari makhraj sampai ke seluruh sifatnya yang perlu diperhatikan itu tadi, yaitu makhrajnya ya. Hati-hati jangan sampai dekat-dekat ke dal ya. Alladzina bukan alladina ya. Kemudian sifat rikhwahnya betul-betul suara itu keluar dengan mengalir. Jangan idqala menjadi idqala. Id gitu ya. Ya. Jangan juga makhrajnya menyerupai za. Ada beberapa murid, entah karena itu ajaran dari gurunya atau faktor kedaerahannya ya, logatnya, sehingga kalau mengucapkan zal itu za
Innal lazina itu tidak betul ya. Bahkan ada kalau mengucapkan guru dalam bahasa Arab, ustaz itu dianggap tidak fasih. Baru kalau fasih ustaz kayak sin malahan ya. Ya. Coba latihannya. Zazi zubaz. Zuzan zani zaz. Naminal muzni mazizan zaniza. Dengan tasrif. Zakara yadhkuru zikran wa mazkaran fahuwa zakirun wa zaka mazkurun. Uzkur la tazkur mazkar mizkar. Ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Inna akhzahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Ya. Demikian huruf dzal. Huruf berikutnya jim. Jim namanya cuman jim saja ya, satu aja. Makhrajnya di tengah lidah dengan langit-langit atasnya dengan cara menaikkan tengah lidah itu ke arah langit-langit. Dia bersama kawan-kawannya 3 huruf yaitu jim, shin, dan ya. Namun naiknya lidah itu sepertinya jim lebih tinggi daripada shin, shin lebih tinggi daripada ya. Pada makhraj ini bisa saja orang salah memindah jim dari tengah lidah ke pojok lidah. Seperti kata-kata za, bukaji, pak kaji ya, wajaat sakratul maut ja ya. Nah, sehingga dengan memindahkan makhraj itu akhirnya melahirkan satu kesalahan sifat yaitu keluar angin, keluar hamesnya. Padahal jim tidak hames, sebaliknya yaitu jahar. Ya, jim ya. Dari makhraj ini kita harus faham bahwa kalau ada orang-orang Arab yang mengucapkan jim tidak sebenarnya, yaitu orang-orang Mesir mengucapkan jim itu gim, jannah itu gannah, hajjah itu haggah ya. Itu kita harus tahu bahwa itu bahasa pasaran ya, tidak boleh dipakai untuk Al-Quran. Kemudian ada orang mana? Afrika Utara, Tunis, Maroko, Jazair ya. Itu mengucapkan jim itu jim. Ya, wahajjahu ya. Jadi itu bukan jim Al-Quran, itu adalah jim bahasa pasaran mereka. Ada lagi katanya Kuwait itu mengucapkan jim itu jim, masjid ya. Nah, ini semuanya jangan sampai
kita niru ya. Selanjutnya sifatnya pertama jim itu adalah jahar. Jangan sampai kita mengucapkan jim itu jim. Ya, aja. Kemudian sifat kedua adalah syiddah. yakni suara tertahan. Kita ucapkan aja. Setelah habis qalqalahnya, sudah suara tidak berlanjut, mandek ya. Sifat berikutnya istifal, ja, tidak jom. Tapi istifal infitah ini bukan hanya fathah saja, tapi untuk enaknya gitu ya. Kalau di fathah berbunyi a, itu berarti istifal. Ya. Berikutnya infitah, pojok lidah tidak melekat. Berikutnya sifat ismat, ya, huruf ini lamban dalam pengucapannya. Terakhir sifat keenam yaitu qalqalah. Ya. Ini paling dikenal oleh orang itu sifat qalqalah itu ya. Banyak orang yang sifat-sifat tidak ngerti, kenalnya hanya qalqalah saja ya. Dari makhrajnya sampai ke sifat-sifatnya, kira-kira kesalahan yang biasa terjadi itu apa? Yang biasa terjadi, kesalahan ucapan jim adalah keluarnya angin. Ya, ini mestinya dia itu menahan angin, tapi malah mengeluarkan. Yaitu ya, untuk mengeluarkan ini angin itu ada dua macam ya. Ada yang makhrajnya masih di tengah lidah tapi keluar anginnya. Ja ya. Jadi kesalahannya adalah hanya menghembuskan atau mengalirkan angin saja. Tapi kalau ja ini kelas kesalahannya dua ya. Ya, mengeluarkan, ya, memindahkan makhraj, juga mengeluarkan angin. Ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi untuk jim ini, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu jim, maka hukumnya adalah ikhfa. Nah, untuk ikhfa'nya jim ini, tolong diperhatikan. Dulu orang mengajarkan seperti manja ya. Lidah naik ke atas, bahkan melekat ya. Nah, yang benar lidah tetap di bawah. La amala lil lisan. Lidah tidak bermain. Jadi bukan ya. Gitu ya. Mungkin di antara yang perlu diperhatikan adalah cara mengqalqalahkan. Berkali-kali dijelaskan qalqalah itu harus betul-betul spontan. Aja, bukan aja ya. Kalau tidak ada tasdid ya spontan ya. Kemudian standar qalqalahnya itu jangan dilebih-lebihkan ya, dan jangan pula dicurangi ya. Coba latihannya. Jajiju baja jujan jani jaj naminal mujni majijan janija. Kemudian latihan langsung ke ayat Al-Quran. Kita carikan ayat yang banyak jimnya. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ya. Jadi kelihatannya hanya masalah hamas-hamas saja itu yang banyak salah ya. Ya. Ada kata-kata yang seandainya diucapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, terus dibanding dengan bahasa Arab, ya, seperti kata-kata dadi bojoku, angin, danya ada anginnya, salah ya, mestinya di bo mestinya harus bu bukan bo ya, bu, terus tidak boleh ada angin bo gitu ya. Jo mestinya ju ya, terus tidak boleh ada angin, harus ju. Baru kaf harus ada angin ku. Jadi bukan dadi bojoku, tadi dadi bujuku. Dadi bujuku ya. Berikutnya huruf ra. Namanya ra atau ra. Nama yang dipakai untuk permulaan atau pembuka surat seperti alif lam ra ya. Alif lam mim ra. Ini adalah nama yang kedua. Nama yang dengan menghilangkan hamzah. Cukup ra dengan alif ra ya. Sifatnya huruf ra keluar dari ujung lidah yang sedikit mendekati pada punggungnya. Ya, kawannya nun dan lam itu ya di dekat-dekat situ ya, di puncuk nama di ujung lidah, tapi ujung pinggir ya, bukan punggungnya. Ra ini di punggungnya. Agak ke dalam sedikit, tetapi lebih ke depan sedikit dibanding makhraj nun. Dengan apa? Dengan gusi gigi atasnya. Adapun cara kerjanya ya, ujung lidah sebagaimana batasan tersebut didekatkan pada gusi atasnya, kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas. Sifat-sifatnya, pertama jahar, tidak mengalirkan nafas. Sifat yang kedua tawassut. Tawassut ini suara antara tertahan dengan mengalir. Kalau umpamanya tertahan ya op, menahan. Kalau mengalir aur, mengalir. Ini aur ya. Mengalir sedikit ya. Tidak betul orang mengucapkan Allahu Akbar, baur, ada mengalirnya sedikit. Nomor 3 istifal, yakni pangkal lidah tidak naik, hanya saja huruf ra dalam hal tebal tipisnya mempunyai rincian yang luas sekali dan harus dibahas dalam fasal khusus mengenai tebal dan tipisnya ra. Yakni fasal tafkhim dan tarqiqnya ra. Ya, sebenarnya dengan ra kalau di fathah berbunyi ra bukan ra, ya ini tebal. Kemudian domanya aru juga tebal. Jadi ra ini secara umum tebalnya lebih banyak daripada tipisnya. Akan tetapi karena tebal maupun tipisnya ini tidak memainkan pangkal lidah, hanya
membuat mulut itu penuh dengan suara ataukah tidak. Jadi tafkhim, tebalnya itu imtila'us saut fil fami, penuhnya suara di dalam mulut. Jadi orang mengucapkan ro itu tidak dengan menaikkan pangkal lidah ya, tapi lidah itu seperti membesar gitu, menggelembung gitu, ro. Maka dia tidak disifati dengan sifat isti'la, tapi sifatnya istifal ya. Di istifal itu nanti ada tarkik, ada tafkhim. Walaupun ada yang mengatakan isti'la, tafkhim, taghlid itu sama saja, tapi sebenarnya ya berbeda, karena isti'la menggunakan naiknya lidah, sedangkan tafkhim ini menggelembungnya lidah ya. Sifat berikutnya adalah infitah, karena pojok lidah tidak melekat ke langit-langit. Idlaq, yakni huruf keluar dari makhrajnya dengan mudah, lancar ya. Kemudian sifat berikutnya inkhiraf, yakni cenderung ke makhraj huruf yang lain. Dalam hal ini ra, setelah dikeluarkan dari makhrajnya, dia sebelum habis makhrajnya cenderung ke arah makhraj huruf lam. Jadi sifat ini sifat yang tidak dibuat-buat ya. Pokoknya sesuai dengan makhrajnya, akhirnya terjadilah inkhiraf itu tadi. Sifat yang ketujuh takrir, yakni ujung lidah bergetar. Ini ra ini memiliki sifat terbanyak, karena seluruh huruf hijaiyah sifatnya antara 5 atau 6. Hanya ra saja yang memiliki sifat 7 ya. Ya, dari makhraj dan sifat-sifatnya yang perlu kita perhatikan yaitu makhrajnya. Pertama makhrajnya, karena tidak sedikit orang yang tidak bisa mengucapkan dengan betul dan harus dilatih dengan serius. Ya, istilahnya Jawa itu pelat kidal ya. Ra saja berbunyi wa, ada yang berbunyi ngo ya, ada yang berbunyi lo ya, macam-macam ya, menggelikan ya. Jadi si makhrajnya harus dilatih. Ada yang lama-lama bisa sembuh, ada yang tidak ya. Sampai ada orang alim, ahli bahasa, ahli ceramah, ada apa, itu tidak bisa mengucapkan ra, sehingga dia itu setiap ada kalimat yang ada ra-nya maka diganti dengan kalimat yang artinya sama tapi tidak menggunakan ra ya. Kemudian mempraktikkan sifat tawasudnya ya, ini harus betul-betul ada suara sedikit mengalir, jangan tidak sama sekali, jangan up diputus tel gitu ya, au ya. Cara mengucapkan ra ketika tebal atau tafkhim yang benar ialah dengan itu tadi, membuat mulut dalam mulut itu penuh dengan suara, ini suara gagah ya, membesar gitu ya. Dan suara tafkhim sama dengan suara isti'la, yakni o bukan o, a, ra bukan ro. Ya. Kemudian tebalnya ra ketika dhammah ini masih banyak sekali yang tidak dipenuhi. Sururum fasiru, pada ra dhammah itu ya harus tafkhim au. Maka kata-kata biru tipis, kalau biru tebal, keliru tipis, keliru tebal. Qari-qari Arab umumnya sudah memenuhi, tapi qari-qari di Indonesia ya banyak yang kurang perhatian ya. Kan gurunya kelewatan barangkali mengajarkannya ya.
Kemudian sifat takrir pada ra ini tidak boleh dilebih-lebihkan. Ya, ini getaran ini satu getaran, bukan dua getaran. Bukan or, ya. Bahkan ra itu sendiri kalau dalam keadaan tasdid itu kan sama dengan dua kali lipat. Ya, ini huruf yang bertasdid sama dengan dua huruf. Tapi tidak bisa kemudian dikias karena tasdid maka getarannya menjadi dua. Tidak. Ya, getarannya tetap satu, hanya tekanannya saja.